Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul bersama keluarga. Anak-anakku, di dalam suasana keadaan yang memprihatinkan seperti sekarang ini, tentu saja Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk itulah, Bapak coba membuat video pembelajaran ini. Materinya tentang drama, materi yang belum sempat kita bahas di kelas. Mudah-mudahan menjadi variasi pembelajaran buat kalian agar tidak bosan karena hanya melihat naskah atau teks saja, ya. Baik anak sekalian, karena materi drama ini juga cukup panjang, Bapak akan membagi ke dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama ini, yang akan kita bahas adalah tentang pengertian drama, jenis drama, dan unsur drama. Baik, kita akan mulai dengan materi yang pertama tentang pengertian drama. Secara etimologis atau asal-usul kata drama itu berasal dari kata draomai dalam bahasa Yunani, yang berarti berbuat atau bertindak. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, kata drama didefinisikan oleh para ahli dengan banyak pengertian, tapi intinya sama, yaitu bahwa drama adalah kisah kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat yang dipentaskan. Nah, yang dipentaskan bisa di panggung, bisa di media yang lain. Misalnya, kalau kalian menyaksikan di televisi, berarti drama televisi, ada kisah nyata, ada pintu berkah, ada suara hati istri, misalnya. Itu drama televisi yang kita kenal dengan sebutan sinetron. Atau kalau kalian datang ke bioskop menonton film, itu sebetulnya drama bioskop. Medianya layar lebar. Kemudian ada juga yang ditayangkan, dimunculkan, diudarakan di radio. Itu drama radio. Ya, kira-kira seperti itu. Itu cara sarananya. Anak sekalian, pada zaman Bapak dulu sekolah di tahun 70-an, yang dikenal itu istilah sandiwara, bukan drama pada waktu itu. Kata sandiwara itu berasal dari kata sandi yang berarti kode dan wara dari kata suara yang berasal dari bahasa Sanskerta. Itu bermakna kode perbuatan atau sikap yang dikodekan melalui suara atau dialog. Itulah yang disebut dengan sandiwara. Nah, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan kata sandiwara ini ditinggalkan dan kita mengenal sekarang dengan istilah drama, bahkan ada yang menyebut teater. Nah, sekalian, itu kira-kira seputar tentang pengertian drama. Dan berikutnya kita akan menginjak ke materi berikutnya tentang jenis drama. Ada 2 jenis drama yang akan kita pelajari, yaitu drama tradisional dan drama modern. Nah, apa saja perbedaan dan persamaannya? Tentu kita akan bahas sekaligus dengan unsur-unsurnya saja, ya. Nah, biar tidak tumpang tindih, agar sekaligus sepemahaman seperti itu. Nah, sekalian, sebelum kita bahas tentang unsur-unsur dan perbedaan dan persamaan dari drama tradisional dan drama modern, mungkin kalian bertanya dalam hati, mengapa drama tradisional itu masih dipelajari sampai sekarang? Padahal dunia sudah semakin modern, sudah semakin canggih. Nah, sekalian, ini jawabannya. Bagaimanapun juga, drama tradisional itu merupakan warisan budaya kita. Karena tidak lepas dari sejarah perjalanan kesusastraan Indonesia, khususnya drama. Jadi, sebagai warisan budaya, tentu kita punya kewajiban untuk melestarikan. Tuh, itu jawabannya. Ditambah lagi, tema-tema yang diangkat di dalam drama tradisional juga tetap mengandung amanat atau pesan moral yang sampai sekarang masih relevan. Misalnya agar mengajak orang untuk berbakti kepada orang tua, menghargai persahabatan, dan lain-lain. Itu masih kita kenal sekarang. Nah, sekalian, itu tadi tentang jenis drama. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang mengenali unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama ini adalah unsur-unsur yang menjadi pembentuk terjadinya sebuah drama. Apa saja? Yang pertama adalah tema, yang kedua alur, yang ketiga penokohan, yang keempat amanat, kelima ada latar, keenam unsur dialog, dan yang ketujuh unsur gaya bahasa. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama, unsur tema.
anak sekalian, tema ini adalah menjadi inti pengisahan drama. Ingat, inti pengisahan drama. Jadi kalau kalian nanti di suatu hari ditugaskan membuat naskah drama, maka langkah pertama yang kalian temukan adalah harus temanya dulu. Tentukan temanya dulu. Sekali lagi, tema ini adalah inti pengisahan drama. Nah, di dalam drama tradisional dan drama modern ada perbedaan. Ada perbedaan yang sangat mencolok tentang tema ini. Di dalam drama tradisional, tema yang diangkat itu biasanya tentang kisah-kisah rakyat, cerita-cerita rakyat, misalnya legenda, hikayat, mitos, seperti itu ya. Kalau kalian mengenang legenda Sangkuriang dengan tangkuban perahunya, atau legenda Situ Bagendit, itu termasuk, kalau dipentaskan, termasuk dalam golongan drama tradisional. Sementara untuk tema-tema drama modern itu tentu saja tema yang kekinian, misalnya tentang persahabatan antar siswa di sekolah, orang-orang kuliahan, atau orang-orang yang bekerja di sebuah perkantoran. Tentu tema-tema seperti itu. Baik, itu tentang tema. Sekarang kita menginjak ke unsur yang kedua, yaitu tentang alur. Di dalam drama tradisional dan drama modern umumnya sama, hampir tidak ada perbedaan. Kedua jenis drama ini menggunakan alur yang umumnya sama, yaitu alur maju, di mana cerita dimulai dari perkenalan, kemudian ada konflik, kemudian puncak konflik, kemudian ada penurunan konflik, dan kemudian atau penyelesaian, dan kemudian penutup. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ada juga drama yang menggunakan alur mundur atau flashback, atau juga ada alur campuran. Tentu saja penggunaan alur ini ditentukan atau disesuaikan dengan kebutuhan dramanya sendiri. Itu unsur kedua tentang alur. Kita sekarang menginjak ke unsur yang ketiga tentang penokohan. Berbicara unsur penokohan, maka akan berbicara dua hal, itu tokoh dan wataknya. Ada perbedaan yang sangat jelas di dalam drama tradisional dan drama modern dari sisi penokohan. Baik, kita akan kupas dulu tentang drama tradisional. Di dalam drama tradisional, tokoh yang dimunculkan itu biasanya tokoh-tokoh orang-orang pedesaan, orang-orang yang tinggal di pinggir hutan atau di seputar kerajaan, ya seperti itu ya. Tentu saja dengan nama-nama yang unik yang mungkin tidak dikenal dari sekarang ya, zaman sekarang, seperti nama-namanya. Untuk wataknya sendiri, ini yang sangat membedakan dengan karakter watak tokoh di dalam drama modern. Di dalam drama tradisional, watak tokohnya itu hampir dikatakan statis atau tidak berubah. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau seseorang memerankan, ada tokoh drama di dalam naskah itu memerankan tokoh jahat, maka sampai akhir wataknya jahat terus. Tetapi kalau ada begitu pula kalau tokohnya memerankan sebagai berwatak baik, sampai akhir berwatak baik terus. Kira-kira itu. Jadi sifatnya statis, tidak berubah. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam drama modern. Dalam drama modern, tokoh yang dimunculkan tentu saja tokoh-tokoh kekinian. Siswa, pelajar, mahasiswa, eksekutif muda, orang kantoran. Sementara untuk wataknya itu bersifat dinamis. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan cerita dan agar lebih menarik ceritanya. Maksudnya, dinamis di sini adalah kalau si A memerankan di awal dramanya memerankan tokoh baik, bisa berubah menjadi tokoh jahat. Atau begitu sebaliknya, si B memerankan tokoh jahat, kemudian bisa berubah jadi baik. Nah, itu membedakan. Baik, itu tentang penokohan. Yang berikutnya, yang keempat, kita akan melihat unsur amanat. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, baik dalam drama tradisional maupun drama modern, amanatnya hampir sama. Keduanya mengusung pesan moral, nilai-nilai ajaran hidup yang berkaitan dengan kebajikan, bisa berbakti pada orang tua, saling tolong-menolong, saling menyayangi, menghargai persahabatan, dan lain-lain. Ya, tidak ada yang berbeda. Yang berikutnya kita akan menginjak ke unsur yang kelima, yaitu latar. Nah, seperti Anda ketahui, Anda sekalian semuanya, bahwa latar ini dalam sebuah penceritaan kita mengenal 3 unsur, 3 latar. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Saya cerita dulu latar suasana. Ya,
Karena ini persamaannya. Di dalam dalam drama tradisional dan drama modern, latar suasananya umumnya sama. Bisa menceritakan suasana yang mencekam, menyedihkan, mengerikan, menakutkan, atau yang menggembirakan, itu sama saja. Nah, yang berbeda ada di latar tempat dan latar waktu. Baik, kita coba lihat ya. Dalam drama tradisional, latar waktunya tentu latar masa lalu, zaman-zaman dulu. Mungkin tidak ada alat-alat atau benda-benda yang bersifat teknologi seperti sekarang. Tidak ada. Kalaupun ada kendaraan, mungkin kuda misalnya ya, atau delma serupa andong yang bannya terbuat dari kayu, bukan dari ban. Bisa itu. Jadi latarnya jelas-jelas menggambarkan keadaan masa lalu, biasanya di pedesaan, di pinggir hutan, di pinggir danau, di pegunungan, seperti itu. Ya. Sementara untuk latar waktu dan tempat kira-kira seperti itu. Sementara di dalam drama modern, tentu saja latar waktunya latar waktu kekinian. Terlihat dari cara orang berpakaiannya, itu dari suasananya yang tergambar memunculkan hal-hal yang bersifat modern. Dan kemudian juga secara tempat juga latarnya bisa di perpustakaan, di sekolah, di mall, yang tentu saja tidak dijumpai dalam naskah tradisional. Seperti itu. Baik, yang berikutnya kita akan menginjak ke unsur dialog. Nah, unsur dialog itu ada persamaannya di antara drama tradisional dan drama modern, yaitu persamaannya adalah kedua-duanya memunculkan petunjuk kelakuan atau kita menyebutnya juga kramagung. Petunjuk kelakuan ini adalah gerak tubuh atau sikap yang diperankan oleh tokoh drama dalam menyertai dialognya. Nah, biasanya nanti ditulis dalam tanda kurung, semisal orang melakukan adegan, misalnya melirik sambil menatap sinis, gitu ya, misalnya, atau melirik sambil mendengus, misalnya, itu dalam tanda kurung. Nah itu petunjuk kelakuan. Jadi petunjuk itulah yang menjadi alasan seorang pemain drama memerankan, kemudian mengekspresikan petunjuk kelakuan tersebut dalam adegannya. Tuh ya. Itu persamaannya. Nah, untuk perbedaannya dalam dialog drama tradisional itu, kita lihat drama tradisional dulu. Secara dialog ini bersifat luas. Dalam artian si pemeran drama bisa saja menambahkan kata-kata di dalam dialog dramanya ketika berpentas. Mengapa bisa demikian? Karena umumnya drama tradisional itu tidak ada naskah bakunya. Yang ada adalah cerita garis besar dari mulut ke mulut. Sehingga dimungkinkan ketika si pemeran drama tradisional bisa mengolah dialognya sedemikian rupa atau yang kita kenal dengan istilah improvisasi. Sebaliknya, dalam drama modern, si pemeran tokoh itu sangat terpaku sekali ke dalam naskah drama yang sudah ditentukan. Jadi sifatnya kaku. Dari A sampai Z itu harus dihafal, harus dikuasai, harus dihayati gitu ya. Karena apabila kemudian diubah secara improvisasi, apalagi dikhawatirkan itu mengubah jalannya cerita. Seperti itu ya. Itu tentang dialog. Dan yang terakhir kita akan menginjak ke unsur gaya bahasa. Nah, di dalam drama tradisional itu gaya bahasa yang digunakan biasanya kaku dan baku, ya, terutama dalam narasi, dalam menyampaikan narasi. Sementara di dalam bahasa dialognya bisa saja seorang ketika bertemu di daerah Jawa mungkin berbicaranya dalam dialog bahasa Jawa, ya tidak apa-apa. Tetapi di dalam penyampaian narasi harusnya dalam bahasa baku, ya. Sementara untuk gaya bahasa drama modern itu sifatnya santai karena bisa menggunakan bahasa sehari-hari, ya, itu yang membedakan. Jadi kalau tadi drama tradisional itu sifatnya kaku atau baku, sementara gaya bahasa dalam drama modern sifatnya santai dan merupakan bahasa sehari-hari. Baik anak sekalian, semuanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Dan tentu saja dengan harapan bahwa mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian. Dan kita akan bertemu lagi nanti di sesi yang kedua
tentang drama, yaitu tentang bagaimana menyajikan pementasan drama, juga kemudian mengetahui lebih jauh kaidah-kaidah kebahasaannya, dan bagaimana cara menyusun naskah drama. Baik semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk sesi kali ini. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.